Oh no, bumi kita diserang. Dan bukannya melenyapkan kita sepenuhnya, para penyerang itu malah memutuskan untuk membelah planet kita menjadi dua. Apakah ini sebuah tindakan belas kasihan atau setara dengan kematian lambat yang menyakitkan? Begitu pembelahan dimulai, dampak buruknya akan terasa di seluruh dunia. Bagian dunia manakah yang paling aman? Berapa lama kehidupan di bumi bisa bertahan? Dan apa yang memungkinkan planet kita beregenerasi secara alami? Dan inilah bagaimana jika bumi terbelah dua. Merobek bumi menjadi dua bagian mungkin tidak berarti kematian seketika bagi semua orang di planet ini. Sebaliknya, beberapa orang mungkin dapat bertahan hidup untuk sementara waktu jika mereka berada di tempat dan waktu yang tepat. Namun ketika bumi dengan cepat hancur dan sistem sosial kita runtuh, tidak akan lama lagi histeria massal akan terjadi. Berapa lama lagi sebelum manusia yang tersisa mulai saling menyerang? Ini mungkin dimulai hanya sebagai cahaya terang di langit, sesuatu yang dapat kamu abaikan dengan cepat. Namun kemudian, saat tanah di bawah kakimu mulai bergetar hebat dan cahaya semakin terang, kamu baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan saat bumi terbelah menjadi dua, mantel dan intinya akan terkena ruang hampa udara, menyebabkan gempa bumi besar yang dapat dirasakan dimanapun di planet ini. Pada titik ini, jumlah korban tewas mencapai jutaan. Kamu telah melihat kerusakan yang diakibatkan oleh satu gempa bumi yang kuat. Sekarang, bayangkan berapa gempa bumi terjadi pada waktu yang bersamaan. Mereka yang berada paling jauh dari pecahan akan memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup paling lama. Setidaknya sejak gempa bumi awal. Di tengah semua kekacauan ini, orang-orang akan menggunakan ponsel dan media sosial mereka untuk mencari jawaban. Namun tidak ada jawaban yang bisa ditemukan. Panggilan telepon dan SMS coba dilakukan, namun sangat sedikit hal itu bisa berhasil. Pada tahap ini, hampir seluruh populasi manusia di planet ini, yaitu 7,5 miliar orang, akan hidup tanpa listrik. Jaringan listrik akan mati karena pembangkit listrik tenggelam ke dalam tanah. Tidak ada listrik, tidak ada media sosial. Dengan kelangsungan hidup mereka yang dipertaruhkan, orang-orang akan mulai hanya memikirkan diri mereka sendiri. Di pusat kota besar, terinjak, tertimpa, merupakan kemungkinan yang serius karena setiap orang harus mencari perlindungan dari bangunan yang roboh. Bumi bisa mulai terbelah di sepanjang lempeng tektonik di kedua bagiannya dengan rentetan material alami dan buatan manusia yang terlempar ke luar angkasa. Irisan tersebut juga akan menembus atmosfer bumi, membuat permukaan planet ini terpapar ruang hampa dan mengakibatkan lebih banyak bencana alam bagi siapapun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup selama beberapa hari pertama. Pada tahap ini, bumi mungkin mencoba menggunakan gravitasi untuk membantu membalut dirinya sendiri ketika kedua bagiannya mulai tertarik kembali ke arah satu sama lain. Kamu mungkin berpikir bahwa pertemuan ini akan menjadi kabar baik bagi para penyintas yang tersisa. Namun faktanya, keadaan ini justru akan menjadi lebih buruk. Untuk sementara, kamu akan menghindari bongkahan besar materi yang akan bergerak bolak-balik di antara kedua bagian tersebut. Dan pada akhirnya, kamu akan mengalami tingkat panas astronomi saat bumi tidak lebih dari 2 bola batuan cair yang berputar. So, peluang kamu untuk bertahan hidup tidak terlalu besar. Faktanya, seluruh umat manusia hampir pasti akan musnah pada titik ini. 2 batu yang biasa kita sebut bumi akan terus berputar satu sama lain selama ratusan ribu tahun, hingga akhirnya bertabrakan membentuk bumi baru yang jauh lebih kecil. Selama bertahun-tahun, suhu akan mendingin. Kehidupan mikroskopis akan muncul, dan pada akhirnya, ratusan juta tahun kemudian, kehidupan secara teoritis dapat berevolusi menjadi spesies manusia versi baru. And then, kami kembali. Mungkin suatu hari nanti, pewaris baru bumi akan menemukan peninggalan peradaban kita yang akan memulai pemahaman mereka tentang sejarah planet ini.